Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi di tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku. Subtema 3, Indahnya Persatuan dan Kesatuan Negeriku. Muatan pelajaran, Ilmu Pengetahuan Sosial. Kelas 4, Sekolah Dasar. Kompetensi dasar yang ini kita capai hari ini adalah 3.2 dan 4.2. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak video pembelajaran, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang berlimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa saja aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi. 1. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. 2. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. 5. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. 6. Aktivitas ekonomi di bidang industri. 7. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang derajat LU dan 11 derajat LS. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyak gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah, pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lepak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragam aktivitas ini menyediakan hasil ternak yang melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa saja jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Berikut ini adalah jenis hewan yang dibudidayakan oleh masyarakat. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bola bulu tangkis.
Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luas wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap, perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk mengarahkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahu mereka. Untuk perikanan budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, mina padi, waduk atau bendungan atau danau. Contohnya budidaya ikan lili, mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan paya dilakukan di tambak pesisir pantai. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Misalnya, kina, karet, dama, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang, pilih, dan melakukan penghijauan reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek pariwisata karena dampaknya manfaat hutan. Kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Barang tambang bersifat tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dieksplorasi dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga bagi kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Dan itu perlu dicari sumber daya alternatif bagi sumber daya alam agar tidak lekas habis. Di wilayah Indonesia terdapat barang tambang, misalnya minyak dan gas atau migas. Barang tambang non-migas, contohnya barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji, besi, nikel, aluminium, intan, pasir, besi, dan bauksit. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, konveksi, elektronik, sepatu dan sandal, ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan serta pupuk. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara ataupun dengan perantara. Produsen dapat langsung menjual atau menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Jika ada perantara, produsen menggunakan perantara untuk menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen. Contoh perantara dalam perdagangan antara lain pedagang besar atau grosir, agen, dan pedagang eceran. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri.
Kegiatan perdagangan antar negara dikenal dengan sebutan ekspor-impor. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Contoh aktivitas jasa antara lain jasa transportasi darat, udara, dan laut, jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, dan jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, jasa komunikasi, dan jasa lainnya. Nah, demikian. Saatnya mengerjakan tugas. Nah, jika kalian sudah paham dengan materi yang Ibu berikan tadi, silakan kerjakan tugas berikut. Jika belum paham, kalian silakan mengulang menyimak video pembelajaran tersebut. Terima kasih sudah mau menyimak video pembelajaran hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Bye-bye.